Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 8 atau sebagai kelompok terakhir dalam pembahasan Pancasila kali ini, dan kami mendapatkan materi yang berjudul Pancasila di tengah isu dan tantangan digital. Dalam hal ini kelompok ini yang beranggotakan saya sendiri adalah Palmonito, Hendra Agustian, Feriana Saputra, dan Muhammad Irfan Asaif ingin memaparkan materi tentang hal tersebut. Yang pertama-tama, apa sih Pancasila itu? Pancasila merupakan dasar negara yang mengandung nilai-nilai luhur yang harus melekat dan menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas bangsa Indonesia, yang semuanya itu harus mampu tercermin dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Pancasila juga dapat menjadikan sebagai fondasi asas dan pandangan serta pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila pada saat ini memiliki peluang dan tantangan yang berbeda dengan Pancasila dalam 30 tahun yang lalu. Pada era sekarang, berkat perkembangan teknologi informasi, dunia seolah-olah tidak berjarak. Kita dapat berhubungan dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun lewat internet. Lewat internet, kita bisa menghubungi teman kita yang berada di belahan dunia lainnya. Bahkan kita bisa mengetahui berbagai macam peristiwa informasi dalam belahan dunia lainnya dengan begitu cepat. Dalam hal ini, kita juga berpeluang untuk menginformasikan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia, atau mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia, sehingga seluruh manusia tahu akan betapa indahnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dapat kita petik hikmahnya. Akan tetapi pengaruh informasi ini juga menimbulkan beberapa efek negatif, yaitu munculnya hoax dan juga ujaran kebencian di berbagai media sosial. Dengan kemajuan teknologi informasi, ideologi yang bertentangan dengan nilai Pancasila juga dapat menyebar dengan cepat. Dari penjelasan tersebut, kita telah menyadari bahwa kemajuan teknologi informasi telah membawa persepsi atau cara pandang baru tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila di era media sosial. Jadi, menurut data yang dirilis oleh We Are Social tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi rakyat Indonesia. Dan setiap tahunnya pengguna internet terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa media sosial menjadi tempat penyebaran hoax yang sangat masif. Media sosial juga digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, provokasi, pemikiran intoleransi, dan radikalisme. Namun, di sisi lain, media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan sejumlah gagasan dan program yang baik, menunjukkan bahwa media sosial memberikan dampak positif dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Namun, di sisi lain, dia juga memberikan dampak negatif yang justru bisa mengkikis nilai-nilai Pancasila. Secara kita sebagai warga negara Indonesia berkewajiban menggunakan Pancasila sebagai filter agar penggunaan media sosial dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hanya menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Pancasila di era digital ini menjadi tantangan bagi kita, terutama dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kaum muda masa kini dengan mudahnya mengakses informasi dari sana-sini, dan diperlukan cara-cara kreatif untuk menyelaraskan Pancasila dengan ruang digital nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal ini harus menjadi acuan dalam membangun budaya Indonesia. Perkembangan digital harus diseimbangkan dengan kecerdasan dalam pengaplikasiannya. Kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin digitalisasi ini untuk menjadi perantara pengedukasian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bisa berupa buku digital yang dimana di dalamnya memuat perilaku dan nilai-nilai Pancasila yang nantinya melalui teknologi kita bisa mengedukasi masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, manusia meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempermudah kehidupan kedepannya.
Namun, tetap harus diimbangi dengan kebijaksanaan dalam menyikapi kemajuan teknologi tersebut agar dapat membawa hasil positif bagi bangsa Indonesia. Tantangan digital terdapat yang pertama, tantangan digital dalam negeri. 1. Konflik yang timbul akibat masalah perbedaan agama dan ras yang berbeda, ujaran kebencian dan intoleransi berbagai umat beragama. 2. Gerakan-gerakan radikal dan separatisme. 3. Hilangnya persatuan bangsa atau disintegrasi bangsa. 4. Penyebaran hoaks. Lalu, tantangan digital dari luar negeri. 1. Budaya asing yang telah menguasai budaya lokal dan mulai menghilang. 2. Konflik antar negara karena misinformasi mengenai hoaks. Tantangan lainnya adalah pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Keterkaitan antara Pancasila dengan hal tersebut ditandai dengan munculnya virus COVID-19 yang menjadi wabah di seluruh dunia. Penyebaran virus COVID begitu masif sebagaimana pandemi, tentu saja penanganan terhadap penyebaran COVID-19 tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang saja atau kelompok atau bukan hanya satu negara. Penanganan menuntut komitmen dan juga kerjasama lintas negara yang melibatkan seluruh warga dunia. Berkaitan hal tersebut, sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga masih dapat diterapkan pada era COVID-19. Bahkan sebenarnya menggunakan penerapan nilai-nilai Pancasila, kita bisa berjuang dan menang melawan COVID-19 tersebut. Karena pada kenyataannya sekarang ini wabah tersebut berangsur-angsur reda dan mulai menghilang. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatan dalam video ini. Terima kasih semuanya telah mendengarkan video dari kami. Jika ada pertanyaan, dapat dituliskan ke dalam kolom komentar yang ada di bawah. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.